Selamat datang kembali di Channel, kanal di mana kita menjelajahi keajaiban sains di sekitar kita dan di dalam diri kita. Pernahkah kalian berhenti sejenak untuk berpikir tentang sesuatu yang kita lakukan lebih dari 20.000 kali setiap hari tanpa henti? Sesuatu yang sangat vital, namun sering kita anggap remeh? Ya, bernapas. Setiap tarikan napas adalah kunci kehidupan. Tapi jawabannya terletak pada satu molekul kecil yang sangat kuat, oksigen. Tubuh kita terdiri dari triliunan sel yang bekerja tanpa lelah, dan sama seperti mesin, sel-sel ini membutuhkan bahan bakar. Makanan yang kita makan adalah bahan bakarnya. Tetapi untuk mengubah makanan itu menjadi energi yang bisa digunakan, sel kita memerlukan oksigen. Proses ini disebut respirasi seluler. Oksigen yang kita hirup akan membakar nutrisi dari makanan, menghasilkan energi yang membuat jantung kita berdetak, otak kita berpikir, dan otot kita bergerak. Namun, proses ini juga menghasilkan produk sisa, yaitu karbon dioksida yang harus dikeluarkan dari tubuh. Inilah tugas utama sistem pernapasan, memasok oksigen dan membuang karbon dioksida. Sebuah pertukaran gas yang menakjubkan. Mari kita ikuti perjalanan udara saat memasuki tubuh kita. Semuanya dimulai dari hidung. Hidung bukan sekadar jalan masuk. Di dalamnya bulu-bulu halus menyaring partikel debu. Selaput lendir melembabkan udara, dan pembuluh darah kapiler menghangatkannya. Udara disiapkan secara sempurna sebelum melanjutkan perjalanannya. Dari hidung, udara bergerak ke faring, sebuah persimpangan antara saluran pernapasan dan pencernaan. Di sini ada katup pintar bernama epiglotis yang akan menutup saluran pernapasan saat kita menelan, mencegah kita tersedak. Selanjutnya, udara melewati laring atau kotak suara tempat pita suara kita berada, lalu masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Trakea diperkuat oleh cincin tulang rawan agar selalu terbuka dan dilapisi oleh rambut getar kecil bernama silia yang mendorong debu atau lendir kembali ke atas. Di ujung bawah, trakea bercabang dua menjadi bronkus, satu menuju paru-paru kanan dan satu lagi ke kiri. Di dalam paru-paru, bronkus terus bercabang menjadi saluran-saluran yang lebih kecil dan lebih kecil lagi, seperti ranting pohon yang disebut bronchiolus. Dan di ujung dari setiap ranting terkecil inilah kita menemukan bagian paling ajaib dari sistem ini. Alveolus, paru-paru kita berisi sekitar 300 juta kantung udara kecil berbentuk anggur ini. Jika semua alveolus ini dibentangkan, luas permukaannya bisa mencapai seluas lapangan tenis. Disinilah pertukaran gas yang sesungguhnya terjadi. Bagaimana udara bisa masuk dan keluar? Ini adalah kerja tim yang hebat antara paru-paru dan otot di sekitarnya. Saat kita menarik napas, otot diafragma di bawah paru-paru akan berkontraksi dan bergerak turun. Pada saat yang sama, otot di antara tulang rusuk mengangkat rongga dada ke atas dan keluar. Gerakan ini memperluas rongga dada, menciptakan ruang hampa yang menarik udara masuk ke paru-paru. Saat kita menghembuskan napas, prosesnya berbalik. Diafragma menjadi rileks dan bergerak naik, tulang rusuk turun, menekan rongga dada. Ini mendorong udara yang kaya karbon dioksida keluar dari paru-paru. Kembali ke alveolus. Dindingnya sangat tipis, setipis satu sel, dan diselimuti oleh jaring pembuluh darah kapiler yang juga sangat tipis. Oksigen dari udara yang kita hirup dengan mudah menembus dinding ini dan masuk ke dalam sel darah merah. Sementara itu, karbon dioksida dari darah keluar menuju alveolus untuk dihembuskan. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dengan setiap napas yang kita ambil, sistem pernapasan kita luar biasa, tetapi juga sangat rapuh. Setiap hari, ia terpapar oleh berbagai ancaman dari luar, polusi udara, asap rokok, debu,
virus, dan bakteri. Partikel-partikel berbahaya ini dapat merusak saluran udara dan alveolus, menyebabkan berbagai penyakit seperti asma, bronkitis, hingga infeksi serius seperti pneumonia. Kabar baiknya adalah kita memiliki kekuatan untuk melindunginya. Bagaimana caranya? Pertama, dan yang terpenting, hindari merokok dan paparan asap rokok. Rokok adalah musuh nomor 1 bagi paru-paru. Kedua, berolahragalah secara teratur. Aktivitas fisik seperti berlari, berenang, atau bahkan jalan cepat dapat memperkuat otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketiga, lakukan latihan pernapasan dalam. Seperti yang kita lihat, teknik seperti yoga atau meditasi mengajarkan kita untuk bernapas secara perlahan dan dalam. Ini membantu mengisi paru-paru dengan kapasitas penuh, meningkatkan kadar oksigen, dan bahkan bisa mengurangi stres. Coba tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Tahan sejenak dan hembuskan perlahan melalui mulut. Merasakan bedanya? Latihan sederhana ini adalah hadiah kecil untuk paru-paru Anda. Jadi, dari hirupan udara pertama hingga pertukaran gas di tingkat sel, sistem pernapasan kita adalah sebuah orkestra biologis yang bekerja tanpa henti untuk menopang kehidupan. Ini adalah jembatan antara dunia luar dan dunia di dalam sel kita. Setiap napas adalah sebuah anugerah. Mari kita jaga anugerah ini dengan baik, dengan udara yang lebih bersih, gaya hidup yang lebih sehat, dan kesadaran akan setiap tarikan napas. Kita tidak hanya memperpanjang hidup, tetapi juga meningkatkan kualitasnya. Terima kasih telah menemani perjalanan kita hari ini di Channel. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian merasa bermanfaat. Tulis di kolom komentar topik sains apa lagi yang ingin kalian kita bahas selanjutnya. Tetap sehat, tetap bernapas, dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.